Assalamualaikum, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Sumut Menyapa, kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Iya pemirsa, baik, Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 telah selesai kita laksanakan sampai dengan siang hari ini ya pemirsa ya. Tentunya kita semua mengharapkan pemilu 2024 kali ini berjalan dengan lancar, aman, damai dan juga kondusif. Nah setelah ini adalah waktunya kita mengawal seperti apa penghitungan suara ya, khususnya di Sumatera Utara, dan ini tidak hanya kerja dari pihak kepolisian walaupun adalah tanggung jawab besar daripada pihak kepolisian ya untuk mengamankan jalannya pemungutan dan penghitungan suara, namun ini juga adalah tanggung jawab kita bersama ya, semua unsur terkait untuk mengamankan dan mengawasi seperti apa penghitungan suara khususnya di Sumatera Utara. Terkait dengan hal ini kita akan membahas tema kita ya, kita akan berdialog dengan tema kita siang hari ini adalah pengamanan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di Sumatera Utara. Dan khusus kita hadirkan siang hari ini narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama kita di studio TVRI Sumatera Utara. Yang terhormat ada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Selamat siang Pak Kapolda. Selamat siang. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak. Yes. Sudah menyempatkan waktunya, walaupun kita ketahui ya pemirsa, tentunya beliau waktunya sangat sibuk, apalagi ini di tengah-tengah pemilu yang baru saja selesai ya Pak Kapolda ya. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada pakar politik yang juga kami undang khusus untuk tema kita kali ini. Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, ada Bapak Profesor Iskandar Zulkarnain. Selamat siang Pak Prof. Iskandar. Selamat siang Mbak Kori. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sudah lengkap ya, walaupun nanti akan ada satu narasumber lagi yang masih dalam perjalanan yang masih kita tunggu kehadirannya pemirsa ya. Baik, kita ke Pak Kapolda terlebih dahulu pemirsa. Ini Pak Kapolda ini baru saja selesai kita laksanakan ya. Masyarakat di luar sana juga sudah menunggu, menanti dan tentunya bersama-sama mengawasi di sini Pak Kapolda. Sampai dengan siang hari ini Pak Kapolda melihatnya seperti apa suasana berjalannya pemilu khususnya di Sumatera Utara? Ya, saya baru kembali dari Simalungun, terus ke Batubara, terus kembali ke Medan. Saya lihat di beberapa TPS dan saya mengikuti dari sistem operasional kami yang diselenggarakan di kantor. Jadi kami bisa melihat bahwa hari ini suasananya pencoblosan yang aman dan damai. Masyarakat datang ke TPS, tadi di TPS yang terakhir di Medan ini sampaikan sudah 80% lebih dari DPT sudah hadir. Artinya masyarakat sudah berpartisipasi cukup baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini adalah gawe bersama. Ini adalah ekosistem yang kita tahu satu dan yang lain saling mempengaruhi. Betul. Tapi utamanya adalah bahwa kita semuanya sudah memahami dan mengerti, mungkin karena kedewasaan kita juga sudah semakin baik, sehingga kemudian paham bahwa pemilu itu adalah untuk memilih pimpinan. Pimpinan negara yang mekanismenya melalui pemilu. Demikian juga calon legislatif dan DPD. Yang kemudian saya perlu sampaikan bahwa hari ini adalah tahap pencoblosan. Ya. Dari tahap-tahapan pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya, kampanye dan seterusnya. Tapi ini kita ketahui bahwa tahap pencoblosan hari ini suasananya aman damai itu bisa kita lihat. Sedikit informasi saja bahwa logistik pemilu kemarin kita pastikan datang H-1. Itu ada di TPS, dibawa dan diberikan kepada KPPS, dikawal dan diamankan oleh kami. Baik. Dan hari ini kita selenggarakan ada beberapa wilayah, ada 9 wilayah yang sudah kita antisipasi sebelumnya bahwa karena penyiapan logistik ini dilakukan secara manual, kami melihat akan ada dinamika nanti yang harus kami siapkan terkait dengan pengamanan, yaitu kesalahan logistik, baik itu distribusinya yang di satu sisi berlebihan, di satu sisi kurang dan sebagainya. Nah, ini kami sudah bisa selesaikan hari ini. Kami bersama KPU dan Bawaslu bisa menyelesaikan di 9 kabupaten kota yang kita ketahui ada kekurangan logistiknya, namun kemudian dengan koordinasi mitigasi yang baik dengan KPU dan Bawaslu, kemudian itu bisa kita selesaikan.
Oke, baik, baik. Nah, untuk personil kira-kira Pak Kapolda ada berapa nih total jumlah personil yang diturunkan untuk mengamankan pemilu tahun Ya. ini, Pak Kapolda? Secara keseluruhan 12.908 personil Wow. untuk mengamankan hari ini pencoblosan di 45.875 TPS. Ini di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah itu ada 125 TPS yang kategorinya sangat rawan secara geografis. Itu ada di 5 daerah, di Nias, di Fakfak, Nias Utara, Nias Selatan, kemudian juga di Dairi, juga ada di tempat yang 3 tempat yang lain. Kami sudah mengantisipasi ini dengan menyiapkan utamanya daerah-daerah yang rawan secara geografis itu adalah mengkonsolidasikan awalnya, yaitu bagaimana kesiapan logistik itu bisa sampai H-1. Ya. Jadi kalau kita melihat di Nias Selatan, kita mengirim logistik itu sejak hari Jumat yang lalu. Sehingga kita bisa memastikan hari Jumat kemudian sampai ke 7 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias Selatan, dan kemudian di hari Senin sudah sampai logistik di TPS yang kemudian ke pulau-pulau kecil lainnya. Dan ini alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dan petugas TPS, KPPS, kemudian kami dari kepolisian, dari TNI juga terus menguatkan bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan. Jadi kembali hari ini sudah terselenggara di 45.875 TPS coblosan yang aman dan damai. Ada sedikit aja di 2 TPS di Humbang Hasudutan, dan tadi yang terakhir ada satu lagi di satu TPS lagi, di 2 TPS, di mana ada warga yang akan melaksanakan pencoblosan, kemudian di dalam TPS mengalami serangan jantung, kemudian meninggal dunia. Kita sudah tangani bersama dengan seluruh petugas medis yang ada di sana, dan ini sekarang sudah kita serahkan kepada keluarga untuk proses penguburan dan seterusnya. Baik, baik, baik. Yang lain-lain sementara aman dan damai. Aman dan damai. Mudah-mudahan sampai dengan selesai nanti ya Pak ya, sampai selesai dari penghitungan suara di Sumatera Utara. Baik, saya ke Prof. Iskandar sini. Prof melihat jalannya pemilu di tahun 2024 ini seperti apa, Prof? Kemudian potensi kecurangan ada tidak kalau Prof melihatnya, dan kira-kira kita sebagai masyarakat untuk mengantisipasinya seperti apa nih, Prof? Baik, terima kasih Mbak Kori yang bisa saya lihat ya. Juga dengan dasar pengalaman saya ketika menjadi komisioner Provinsi Sumatera Utara, kebetulan komisioner saya bidang hukum. Ya, jadi sampai di tahun 2019 kemarin. Lalu kembali ke kampus. Saya melihat pelaksanaan pemilu tahun ini ya berjalan dengan baik ya. Tadi seperti disampaikan Pak Kapolda, alhamdulillah kalau hari pencoblosan, karena dari sisi tahapan pelaksanaan pemilu ini kan belum selesai. Belum selesai. Ya, jadi besok 15 sampai 20 Maret itu tahapan rekapitulasi. Betul. Nah, sebenarnya ini juga merupakan titik rawan ya, karena biasanya kalau pelaksanaan pemilunya 14 hari ini sudah berjalan dengan lancar, damai. Tetapi biasanya di rekapitulasi ini yang kalau pernah saya menulis satu buah buku ya, kepercayaan dalam proses pemilu ya, dalam perspektif komunikasi politik, ini tahap rekapitulasi ini rawan untuk trust. Masyarakat sering menjadikan tahapan ini sebagai tahapan yang membuat mereka itu percaya atau tidak. Jadi sedikit saja ada hoax ya, ada macam-macam, ini tumbuhnya luar biasa, betul. Bisa menimbulkan gejolak yang apa ya, kalau bahasa analoginya kayak tsunami aja tiba-tiba aja itu Pak. Karena kalau berita hoax ini apa ya, nggak bisa kita duga-duga, tiba-tiba meledak saja begitu. Dan saya yakin dalam hal ini Polri ya, dikomandani Pak Kapolda untuk Sumatera Utara, pasti sudah melakukan SOP ya, langkah-langkah pengamanan, termasuk nanti sampai tahap di Oktober nanti kan,
tahapan pemilu berikutnya ya Oktober itu pelantikan ya Pak. Pelantikan Ucapan presiden. janji presiden. Jadi saya pikir tahapan yang perlu kita sikapi nanti, kalau ini sekarang berjalan dengan baik, alhamdulillah. Saya juga tadi keliling Pak Kapolda, di sekitar rumah saya ada kurang lebih sekitar 10 TPS, saya lihat keliling-keliling dari pagi sampai tadi menjelang zuhur, sholat zuhur langsung berangkat kemari. Saya melihat berjalan dengan baik, aman, gembira, partisipasi sangat tinggi sekali. Karena untuk Kota Medan sendiri di 2014 pengalaman yang lalu Pak Kapolda, ini se-Indonesia partisipasi paling sedikit, nggak sampai 30%. Ya, jadi kalau laporan Pak Kapolda tadi menyatakan udah 80% sementara tadi sampai sebelum kemarin ya luar biasa itu. Ya, Jadi saya nilai ini sudah berjalan baik dengan aman, tinggal kita melihat perkembangan ke depan, masalah ketika melakukan tahapan rekapitulasi, karena belum lagi selesai ini hari pencoblosannya, sudah mulai kan ada muncul pemberitaan-pemberitaan misalnya diingatkan ya. Kami dari sisi komunikasi melihat bahwa rekapitulasi itu kan bagi masyarakat perlu dijelaskan ada 3 model ya. Yang benar itu adalah yang real count namanya. real count. Real count itu ya nanti berdasarkan dari TPS-TPS dikumpulkan ke kelurahan, kirimkan ke kecamatan, kecamatan kirim ke kabupaten kota kirim ke KPU provinsi kirim ke KPU Jakarta. Itu baru direkapitulasi dihitung. Itu yang real count. Dan itu butuh waktu ya. Butuh waktu. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga. Tapi ada juga di masyarakat sekarang yang berkembang, ada yang namanya quick count. Quick count. Nah, ini kan juga dimulai juga oleh media-media, ada juga quick count. Ada satu lagi kawannya yang mirip-mirip namanya exit poll. Exit Nah, poll. jadi perbedaannya kalau quick count itu diambil dari suara per TPS, tapi kalau exit poll itu sampelnya itu para pemilih yang baru keluar dari memilih dari TPS itu. Jadi ya prinsipnya sama-sama, dia berdasarkan probability, jadi berdasarkan duga-dugaan ya, misalnya dari geografisnya, wilayahnya itu, tingkat pendidikan, bla bla bla, itu mereka penyusun-penyusun yang membuat kerja quick count dan exit poll ini melakukan itu berdasarkan prediksi ya. Dalam ilmu itu ada namanya probability kan Pak Kapolda. Iya. Nah ini tapi yang kadang-kadang sampai sosialisasinya ke masyarakat itu, komunikasinya dengan penggunaan media massa atau sosial media itu nggak pas, nggak cocok. Dianggap itu sebagai satu hal yang sudah nyata, padahal Iya, tadi saya betul. bilang masih dugaan. Karena memang Jadi kalau udah masyarakat dibilang pasti quick count menunggu-nunggu ini yang itu ya, menang, Pak, wah ya. nanti berubah nggak sesuai dengan real count, Iya. repot lagi. Nah, jadi ini yang perlu dikawal juga menurut saya ya, dari kami ilmu komunikasi. Iya benar, karena memang selama ini yang beredar di masyarakat yang ditunggu-tunggu pada saat siang seperti ini biasanya quick count itu ya Iya. Pak Prof ya. Kalau quick count itu sendiri Pak Prof bisa tidak menjadi acuan kita sebagai hasil dari pemilu ini Prof? Boleh menjadi acuan, tetapi jangan mati, jangan patok mati dia ya. Sekali lagi, baik quick count maupun exit poll itu ada namanya dugaan ya, estimasi, prediksi ya, dengan kalau bahasa statistiknya ada standar errornya ya, ada biasnya berapa persen gitu. Iya. Lalu penyusunan instrumen daripada pelaksanaan quick count maupun exit poll tadi, itu kan dilakukan juga dengan bahasa-bahasa prediksi ya, di mana bahasa ini bisa punya makna yang ambigu. Kadang-kadang manusia ini kalau dalam perspektif ilmu komunikasi politik, dia sudah menutup dirinya ya, sudah dengan prasangka, itu biasanya sudah menutup dirinya, sehingga berpikirnya kalau nggak sesuai dengan apa yang dia mau, itu sudah negatif saja. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi kita ini harusnya ya jangan souzon saja, tapi harus husnuzon gitu ya. Harus berprasangka yang positif, berpikir positif gitu. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu sesuai dengan Keinginan kita. Keinginan pribadi. Tapi ya, yang Pak, ya. lebih baik itu untuk memastikan apa? Coba lihat, baca, pelajari regulasi-regulasinya. Aturan-aturannya bagaimana. Karena kita kan hidup ini semua serba sudah diatur. Ya. Saya Baik. pikir seperti itu. Iya, untuk itu masyarakat jangan bulat-bulat quick count itu Jangan langsung bulat-bulat, dijadikan jangan. acuan ya hasil dari pemilu. Jadi nanti kalau Iya. quick count tidak sesuai dengan real count-nya, Iya. takutnya malah terjadi Iya. sesuatu yang Sama tidak kita seperti inginkan. sebelum ini kan juga sebelum pencoblosan sudah mulai hangat misalnya tentang survei-survei kan. Survei, benar. Ini yang pasangan ini dari 3 pasangan calon ini yang tinggi, ini yang
berubah-berubah, ada yang udah macam-macam. Iya, iya, iya. Padahal itu survei itu juga belum tentu merupakan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu kan ya hanya agama ya, Iya. absolut Iya, betul sekali. kebenaran yang absolut tuh. Tapi kalau kebenaran ilmu sendiri masih ada yang namanya hipotesis, Hipotesis. ya tentatif sifatnya. Jadi kalau survei-survei, quick count tadi termasuk exit poll itu adalah dengan dugaan-dugaan. Jadi kita harus berpikir dengan baik. Cara yang terbaik adalah memahami bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan regulasi atau aturan. Betul, betul. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, biasanya yang sering terjadi, mungkin pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, jenis kecurangan ataupun kerawanan apa yang biasanya terjadi pada saat pemilu begitu, Pak Kapolda? Iya. Saya ingin mengajak masyarakat tenang dulu, Yap. bahwa dinamika tahapan pemilu akan terus berjalan sampai dengan tadi pelantikan Pak Presiden di bulan Oktober. Bulan Oktober. Kita ingin waktu demi waktu ini kiranya bisa kita kelola dengan baik. Dan yang perlu kita kelola yaitu bagaimana perilaku publik, terutama perilaku publik di area-area publik yang tentu akan berpengaruh dengan satu dan yang lain. Tadi terkait dengan pelanggaran atau hal apa yang perlu kita ketahui, saya ingin sampaikan bahwa tadi beririsan dengan informasi bahwa perilaku masyarakat akan juga dipengaruhi oleh informasi apa yang dia peroleh. Sehingga dinamika sekarang terkait dengan penyelenggaraan penghitungan nanti, rekap penghitungan, tentu kita harus paham bahwa rekap yang sah nanti ada mekanismenya. Ada rekap di tingkat kecamatan, ada rekap di tingkat kabupaten, ada rekap di tingkat provinsi, dan tingkat di pusat. Proses rekap ini akan membuat tadi yang harus dipahami bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi itu. Tapi tadi probability-nya belumlah suatu yang mutlak, pasti. Maka perlu kita semuanya bisa menjaga bagaimana agar kita tidak kemudian mengekspresikan informasi sementara ini terkait dengan nanti penghitungan dan seterusnya, perekapan ini untuk tidak direspon dengan emosional. Ini agar perlu saya sampaikan agar kita tidak salah nantinya terkait dengan apa realita, apa harapan yang kadang-kadang berbeda. Dan tentu harapan kita semuanya kita bisa mengendalikan. Kita tahu bahwa cara mengendalikannya adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah ini tentu sebagaimana media termasuk televisi dalam hal ini perlu juga memberikan informasi yang memadai yang dibutuhkan masyarakat supaya lebih tenang. Baik, baik. Terima kasih Pak Kapolda. Baik, pemirsa yang menyaksikan acara ini, saat ini kita sudah kehadiran satu orang narasumber lagi yang akan bergabung bersama kami dari KPU Sumatera Utara. Kita kehadiran Ketua KPU Sumatera Utara Bapak Agus Arifin. Silakan bergabung Pak Agus. Iya, selamat siang Bapak. Baik, ya boleh bernapas dulu Bapak, sepertinya sibuk sekali ini karena baru saja selesai pencoblosan begitu ya, Pak. Monitoring juga. Monitoring juga. TPS. Pak Agus, ini setelah monitoring mungkin beberapa titik, seperti apa Pak Agus melihatnya jalannya pencoblosan dari pagi tadi Pak Agus? Iya, terima kasih ya. Dari mulai tanggal 13 malam, saya juga keliling beberapa tempat, terutama di Kota Medan, melihat kesiapan KPPS, mendirikan tenda dan juga menyiapkan tempatnya. Pertama saya lihat bahwa KPPS penyelenggara sangat berantusias terkait dengan melaksanakan pemilu ini. Walaupun saya sempat jumpa dengan beberapa KPPS sampai pukul jam 2 dini hari, itu masih juga duduk di TPS. Dan saya nasihati Pak Kapolda, Bang, untuk segera pulang istirahat. Dan juga tadi hari ini saya juga monitoring ke beberapa tempat dan juga sampai ke Pancur Batu tadi, Pak Kapolda, terkait dengan beberapa TPS yang ada di desa, yaitu di desa Durin Simbeling,
ada 9 TPS, ada sedikit kelalaian terkait dengan logistiknya, terutama surat suara. Tapi alhamdulillah tadi juga sudah koordinasi dengan penyelenggara PPK dan KPU setempat di Serdang dan juga dengan aparat keamanan. Jadi tadi juga berkomunikasi dengan Pak Kapolda terkait dengan dukungan terkait soal pengamanan, menjaga TPS yang kondusif karena sedikit ada masalah. Demikian, Bu. Baik, luar biasa sekali. Tentunya kita sama-sama berharap dengan sinergitas yang dibangun gitu ya Pak ya, tentunya akan menimbulkan pemilu kita yang damai ya, lancar, kondusif seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kalau dari KPU sendiri Pak untuk logistik penerimaan ataupun penyebaran logistik ini sampainya kapan ini Pak? Semuanya sudah tersebar? Ya, untuk logistik memang di ketentuannya kan itu selama-lamanya H-1. H-1 sudah ya Pak tanggal ya? 13 Februari semalam sudah harus sampai di TPS keseluruhannya. Baik. Tapi kan ada satu hal lain juga tentang kesiapan KPPS di TPS. Memang ada beberapa logistik itu di satu desa di kelurahan itu memang dia dijaga atau dititip di kantor desa. Jadi pagi harinya itu digeser ke TPS terdekat. Karena kalau memang seluruh seluruh logistik itu malamnya itu dititip di TPS, ini persoalan keamanannya. Betul, Nah, kalau KPPS kita suruh jaga kan mereka juga butuh besok pagi juga harus bekerja kembali. Harus menyiapkan TPS jam 7 juga sudah buka. Jadi kita juga memastikan bahwa kondisi fisiknya itu memang harus siap staminanya. Maka ada kebijakan terkait dengan itu juga. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Agus dan juga Bapak-Bapak yang lain. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, boleh ya pemirsa ya di 0811 6100 386. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemilih datang. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kupas Tuntas ya. Kita masih membahas tentang pengamanan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di Sumatera Utara. Masih bersama dengan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Ketua dari KPU Sumatera Utara dan juga pakar politik Bapak Profesor Iskandar Zulkarnain. Kami kembali mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 081161000386 ya. Silakan bagi Anda yang ingin juga mungkin menyampaikan pendapatnya ataupun sharing seperti apa berjalannya pencoblosan mungkin di tempat Anda, boleh ya, silahkan pemirsa ya. Baik, kita kembali lagi seperti apa pengamanan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di Sumatera Utara. Namun sebelum kita kembali lanjutkan dialog, kita akan terhubung dengan rekan kami kontributor dari lapangan ya pemirsa, yang akan mengabarkan seperti apa jalannya pencoblosan yang sudah berlangsung di lapangan. Kita akan terhubung sebentar lagi. Iya, kita masih menyambungkan bersama dengan kontributor kita yang ada di lapangan. Tentunya kontributor kita sudah tersebar di berbagai titik ya pemirsa ya untuk mengabarkan langsung. Baik, ada Azifa yang sekarang sudah berada di KPU Sumatera Utara. Silahkan Azifa. Baik, Kori, terima kasih. Kami laporkan langsung dari KPU Sumatera Utara bahwa hari ini kita sudah melaksanakan pemilihan umum dan yang berlangsung pada pukul 7 sampai dengan 13 waktu 00 waktu Indonesia Barat tadi siang. Dan tentunya Komisi Pemilihan Umum saat ini sedang sibuk-sibuknya, Kori, menggelar proses pemungutan suara pada hari ini, yakni setelah pukul 13.00 waktu Indonesia Barat baru bisa dilaksanakan untuk hasil pemungutan suara yang berlangsung. Dan terdiri sebanyak 204,8 juta masyarakat Indonesia yang tercatat dalam daftar pemilihan tetap untuk memberikan hak suara pada hari ini, yang berarti pemungutan dan perhitungan suara juga akan dilakukan pada hari ini, mengingat ada di Sumatera Utara sendiri terdapat
45.875 TPS dengan 455 kecamatan yang ikut andil untuk menyuarakan hak pilihnya pada pemilu hari ini. Dan pemirsa dan juga Kori, dapat kami laporkan juga bahwa nantinya rapat pemungutan suara akan dilakukan langsung oleh boleh diminum ya, Bang, yang sekali dipimpin diminum, langsung ya oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh saksi-saksi yang nantinya akan menyaksikan langsung ya seperti apa hasil dari rekapitulasi ini. Dan untuk itu juga kami informasikan bahwasannya KPU sudah membuat sebuah sistem digital, yakni adalah aplikasi Sirekap Mobile yang nantinya para KPPS bisa memonitoring langsung untuk hasil pemungutan suara yang sudah dilakukan tadi, yang sudah dipimpin, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Ketua KPPS untuk menghitung hasil suara yang langsungnya nanti akan direkap di plano C hasil terlebih dahulu, lalu setelah diisi lengkap semuanya dan sudah ditandatangani akan difoto dan langsung difoto menuju halaman, maksud kami laman dari website yang sudah diberikan oleh KPU sendiri yang memang dikirimkan secara online ke server KPU nantinya, dan di situ juga masyarakat juga bisa melihat langsung seperti apa hasil sementara yang sudah direkap dari berbagai kecamatan di Sumatera Utara khususnya. Dan juga kami dapat laporkan bahwa saat ini KPU Sumut memang sedang sibuk-sibuknya Kori dan juga pemirsa karena harus memantau secara berkala untuk melaporkan hasil dari rekapitulasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh seluruh TPS yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, dan seluruh provinsi pastinya di Indonesia saat ini. Demikian laporan kami dari KPU Sumatera Utara. Kita kembali ke Kori di studio. Baik. Terima kasih Azifa melaporkan langsung dari KPU Provinsi Sumatera Utara ya. Selamat bertugas kembali. Dan ini tadi Azifa mengabarkan bahwa adanya Sirekap ini menarik sekali ya, pemirsa di rumah juga pastinya ingin mengetahui seperti apa sistem kerja dari Sirekap. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Agus. Pak Agus, boleh ceritakan kepada pemirsa di rumah sistem kerja dari aplikasi mobile ya Pak Agus ya. Sirekap ini sebenarnya seperti apa Pak? Ya, untuk pemilu tahun 2024 ini KPU itu membuat aplikasi namanya Sirekap, sistem rekapitulasi. Perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini kepada masyarakat, khususnya kepada peserta pemilu, bahwa Sirekap ini hanya alat bantu, alat bantu bagi kita untuk mengetahui secara real time terkait dengan perolehan suara dari setiap pemilihan, baik pemilihan presiden, DPR RI, DPD, untuk DPD provinsi dan DPD kabupaten kota. Nah, secara teknis untuk kerjanya itu di setiap KPPS dari 7 orang anggota KPPS, satu ketua, 6 anggota, ada 2 orang diantaranya itu yang dia memegang aplikasi Sirekap, punya akun dia. Jadi secara teknis nanti salah satunya, satu untuk bertugas, satu untuk backup. Nanti begitu selesai penghitungan perolehan suara di TPS, atau kita sebut dengan sudah selesai penghitungan di C-Plano. C-Plano itu secara teknis di TPS itu nanti mungkin kalau ada TPS yang sudah mulai menghitung, jam 2 misalnya nanti, itu sudah selesai penghitungan perolehan suara presiden, wakil presiden, itu nanti kan dipampangkan planonya, kemudian KPPS akan mengambil surat suara dibacakan, kira-kira seperti itulah, nomor berapa. Nah, setelah selesai, kemudian oleh KPPS yang menggunakan akun Sirekap, mereka memotretnya. Dan terkait dengan teknis memotretnya, aplikasi ini juga telah di-BIMTEK untuk seluruh KPPS Sumatera Utara. Telah di-BIMTEK tentang teknis tata cara menggunakan Sirekap ini, termasuk juga teknik memfotonya. Jadi C1 Plano ini setelah dipoto, maka kalau di suatu tempat tersebut, di TPS tersebut jaringannya itu lancar, bagus, maka dia akan langsung terkirim ke servernya KPRI, seperti itu. Nah, kalau seandainya di satu lokasi daerah jaringannya belum lancar atau offline,
itu dia nanti tinggal menunggu kapan kapan jaringan itu lancar. Bisa dia bergeser. Nah, tidak mesti dia selesai di tanggal 14 ini, harus hari itu juga dia mencari lokasi tempat yang ada jaringan. Mungkin bisa besok tanggal 15. Mungkin dia bergeser. Panjat pohon lagi. Panjat pohon misalnya kan, itu dia memang terjadi ya. Panjat pohon atau bergeser ke desa sebelah atau ke kecamatan. Nah, dia seperti itu. Nah, jadi ini kan merupakan upaya dari KPRI untuk menjaga, memastikan bahwa suara rakyat itu betul-betul kita lindungi. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Termasuk juga saksi yang ada di TPS. Jadi misalnya secara teknis, misalnya tadi ya, dari pagi jam 7, ada saksi yang datang, kemudian menyerahkan mandat, itu beberapa data itu kemudian diinput ke dalam sirekap yang dipegang oleh KPPS. Nah, begitu selesai nanti perolehan suaranya di C Plano, itu nanti bisa dikirim ke nomornya saksi. Nah, salinannya bisa dikirim seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, pemirsa di rumah, kita saat ini juga sudah terhubung ya dengan kontributor kita dari Nias. Aliasa sudah berada di lapangan untuk melaporkan seperti apa berjalannya pencoblosan di Nias ya. Silakan Aliasa. Ya, kita masih menghubung. Baik, kita masih menunggu terhubung bersama kontributor kita di Nias ya, Aliasa, namun sepertinya masih ada kendala. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Prof. Iskandar. Kalau Prof melihat sudah terhubung bersama dengan kontributor kita Aliasa di Nias. Aliasa. Halo Aliasa, dapat mendengar suara kami? Iya, silakan laporannya Aliasa. Ini Nias, kalau Ini dari Nias. pulau batu itu, pulau kecil itu ya, repot. Baik. Halo Aliasa. Halo Aliasa, sudah terhubung? Jaringannya ini kita masih menunggu terhubung bersama dengan kontributor-kontributor kita yang memang sudah tersebar di seluruh daerah di Sumatera Utara untuk menyampaikan seperti apa jalannya pemilu tahun ini ya pemirsa. Baik, sepertinya masih ada kendala, kita lanjutkan kembali. Saya ke Prof. Iskandar. Prof, kalau Prof melihat upaya dari KPU RI di sini dibuat adanya sistem aplikasi Sirekap ini, menurut Prof sendiri ini efisien tidak Prof penggunaan dari aplikasi Sirekap ini? Terima kasih Mbak Kori. Jadi Sirekap ini sendiri bukan aplikasi baru ya, Pak Ketua ya. Jadi zaman saya menjadi komisaris KPU Provinsi Sumatera Utara ini juga sudah ada ya. Hanya mungkin pengembangan ya, teknologi aplikasinya ini diperbaiki, menjaga juga. Dan ini yang hal-hal seperti ini yang tadi harusnya disosialisasikan, diseminasi informasinya kepada masyarakat itu harus cukup informasi. Nah, Pak Kapolda tadi bilang kalau well informed dia kan jadinya bagus berpikirnya, tapi kalau berpikir informasi yang diterima separuh-separuh, nah ini yang bikin macam-macam ini. Jadi saya berharap diseminasi informasi ini sangat-sangat penting. Jadi kalau ini kan masyarakat jadi tahu, tadi bahkan Pak Ketua KPU Sumut sudah menyatakan juga kepada saksi juga nanti akan dikirimkan apa yang direkap di TPS masing-masing. Jadi karena ini juga penting bagi KPU ketika nanti ada persoalan, ada gugatan terhadap putusan-putusan yang diberikan itu biasanya ke mahkamah ya. Nah ini jadi alat-alat bukti semua ini. Jadi berhari-hari juga itu tumpukannya bejibun-jibun juga data itu. Ya, jadi kita mengalami itu juga. Jadi saya melihat apa yang dikerjakan ini hanya tinggal diseminasi informasinya saja diperbaiki, diperluas, lebih baik lagi sehingga masyarakat betul-betul well informed ya. Karena kalau dia tanggung, yang tanggung ini kan jadi naik ke kepala ini. Ini yang bikin pusing. Jadi kalau saya melihat upaya-upaya itu sudah dilakukan dengan baik. Keamanan pun saya pikir tadi yang sampaikan Pak Kapolda
ini pelaksanaannya biasanya kalau belajar dari pengalaman pemilu, pada tahap pencoblosan rata-rata aman ini. Iya. Tapi kendala seperti sampaikan Pak Ketua KPU tadi, misalnya ada yang terlambat, apanya pembagiannya atau kekurangan, itu pasti terjadi setiap tahun. Tapi insya Allah nggak menimbulkan masalah selama disampaikan dengan baik. Oh ini memang kondisinya. Masyarakat pasti akan memahami juga. Betul, Ya. betul. Apalagi tadi Pak Kapolda bilang ikut juga membantu, ada yang kejadian di sana ya dilakukan sampai diserahkan. Jadi masyarakat itu jangan diberikan pemikiran yang berkeliaran kemana-mana, mencari informasi yang liar itu, wah tambah bahaya, tambah sesat dia. Iya, iya. Jadi harus well informed disampaikan. Jadi dari sisi pelaksanaan KPU sebagai pelaksana, karena penyelenggara pemilu itu menurut Undang-Undang Nomor 7 kan 3, Mbak. Ada KPU, ini yang operasional, Iya. Bawaslu sebagai pengawas, lalu satu lagi DKPP. DKPP. Nah, alhamdulillah saya juga punya pengalaman 2 periode jadi tim pengawas daerah. Saya hakim DKPP untuk Sumatera Utara. Ya, jadi dulu kalau kasus-kasus yang lalu Pak Ketua Agus ini juga sudah mengikuti lama jadi KPU ini. Dari dulu Langkat ya, Iya. Langkat ya Pak Agus. Baik. Persoalan Nias Selatan itu dulu paling tinggi se-Indonesia. Nah, ini kita langsung tanyakan kepada Nias kontributor Selatan. kita. Saat Makanya ini menarik dunia ini, seperti laporan apa dari ya? Nias ini. Sudah bisa terhubung belum ya? Halo. Terima kasih. Aliasa. Nah, tadi juga dikatakan Pak Kapolda salah satu daerah yang rawan adalah Yang rawan Nias tuh ya, Nias, Pak Kapolda betul. ya. Kebetulan saya dulu atau pemilu yang lalu Nias itu kepulauan ada 6 ya, 6 kabupaten kota kan? 5. 5. Lima. Maaf ya, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, ada 5. Itu di bawah saya karena itu dulu kita bagi-bagi Korwil, ya, korwilnya. korwilnya. Prof, ya. Dulu saya korwil Nias. Halo, Aliasa. Halo. Suara telah mulai berlangsung saat sekarang Baik, ini di kita sejumlah, sudah mulai mendengar suara pemungutan suara. kontributor Dan dapat kita kami Aliasa dari informasikan Nias. Sebelumnya partisipasi pemilih dari Kepulauan Nias ini khususnya di Kota Gunung Sitoli ini cukup tinggi, di mana dari 413 tempat pemungutan suara umumnya warga pemilih telah datang berbondong-bondong untuk memberikan hak suara mereka dengan menempuh jarak yang bervariasi. Tapi untuk dapat lebih menjangkau lokasi-lokasi TPS, sebelumnya pihak penyelenggara telah melakukan metode atau penyusunan skema penempatan tempat pemungutan suara yang ramah lingkungan dan mudah dijangkau para pemilih dengan jumlah DPT tidak melebihi 300 orang per TPS. Dan pemirsa, khusus di Kota Gunung Sitoli saat ini ada 92.000 lebih pemilih merupakan pemilih yang mengantarkan hak pilihnya sejak pagi tadi. Dan khusus untuk Kepulauan Nias yang terdiri dari 4 kabupaten kota terdiri atas Kota Gunung Sitoli sendiri, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan. Nias Selatan merupakan daerah yang bertingkat kepulauan, di mana di sana terdapat beberapa daerah yang terpisah dari daratan, terutama di Kepulauan Batu dan Pulau Telo. Di Nias Selatan sendiri kami informasikan ada 211.000 lebih daftar pemilih tetap, dan kabar yang kami dapatkan bahwasanya umumnya telah mengantarkan hak pilihnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan pemirsa, untuk saat sekarang ini di Kepulauan Nias juga terdapat lokasi khusus atau tempat pemungutan khusus bagi warga binaan. Tadinya itu diikuti sekitar 220 pemilih merupakan warga binaan dari lembaga permasyarakatan. Mereka juga mendapat pemberlakuan layanan penyelenggaraan pemilu ini sama seperti TPS reguler di seluruh tanah air dan di Kepulauan Nias ini. Namun diantaranya ada beberapa warga yang masuk dalam DPTB atau daftar tambahan. Mereka ini adalah merupakan pindah memilih karena melakukan tugas negara. Umumnya mereka adalah pegawai lembaga permasyarakatan sendiri yang berasal dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dan dari daerah lain bertugas di Pulau Nias. Untuk situasi terkini saat sekarang ini berlangsung penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara. Warga masyarakat masih setia
untuk menantikan apa hasil akhir dari penghitungan suara yang sedang berjalan saat sekarang ini. Tadinya diawali dengan perhitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan seterusnya pemirsa, untuk antisipasi terciptanya gangguan keamanan Baik. di beberapa lokasi tempat pemungutan suara, masih setiap petugas gabungan dari TNI Polri yang sebelumnya telah dikerahkan Baik. untuk memperkuat tenaga organik yang dari dua Polres, Polres Nias dan Polres Nias Selatan, di mana kita tahu sendiri bahwasanya pihak Polda Sumatera Utara telah menerjunkan sebanyak 314 personil untuk BKO yang ditempatkan di wilayah hukum Polres Nias, dan sekitar 500 lebih, ya sekitar 500 lebih Baik. untuk BKO untuk wilayah Kabupaten Nias. Baik, Aliasa. Hingga saat ini belum ada kondisi yang sangat menarik perhatian, Baik. di mana seluruh warga tadinya telah mengikuti kaidah-kaidah pun ataupun aturan-aturan mengenai bagaimana Baik. mengantarkan hak pilih dan bagaimana tidak harus melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu Iya, pada baik. hari pencoblosan hari ini. Baik, Dan tampaknya sementara cuaca kami kabarkan sangat mendukung. iya, baik, tampaknya Cuaca berjalan dengan aman dan lancar juga di Nias di sini Pak Kapolda. Alhamdulillah aman ya. Kita juga masih menunggu updatean dari rekan-rekan kontributor kita di semua titik di Sumatera Utara, pemirsa. Baik, saya kembali ke Pak Kapolda. Dari pihak kepolisian seperti apa himbauannya selama ini Pak Kapolda untuk masyarakat juga dapat berpartisipasi, kemudian dapat menjalankan pemilu ini dengan damai dan kondusif sampai dengan akhir nanti. Yeah. Di tahap pencoblosan hari ini suasana aman damai kita rasakan. Kita harapkan kita akan terus jaga sampai dengan tahap berikutnya, reka, penghitungan, dan nanti sampai dengan pelantikan presiden. Kami minta dan kami melihat bahwa masyarakat kita ini perlu didorong untuk bagaimana kita bisa melakukan apa disebut dengan pencegahan, bahwa hal-hal yang kemudian bisa muncul menjadi satu gangguan, konsep pencegahan menjadi penting untuk bisa diimplementasikan. Pencegahan yang utama adalah bagaimana pencegahan itu sejak masih dalam pikiran. Nah, dalam pikiran itu tadi sentuhannya biasanya dengan informasi, referensi, literasi menjadi sangat penting. Sehingga kemudian melalui pencegahan preemptif kalau kami sebutkan, niatnya saja sudah dicegah. Nah, itu niat yang ada dalam pikiran-pikiran kita perlu meluruskan dengan banyak informasi. Yang perlu saya ingin sampaikan kepada masyarakat, apabila menemukan satu informasi, kami ingin minta untuk segera diklarifikasi dulu. Jadi jangan menelan bulat-bulat. Demikian juga untuk kami, pelayan masyarakat ataupun penyelenggara pemilu dalam hal ini, untuk juga cepat mengklarifikasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan publik. Ini akan sangat membantu untuk kemudian meluruskan sebenarnya seperti apa yang terjadi, dan kemudian menjadikan kita bisa terus menjaga situasi selalu hijau. Karena kalau kemudian kita tidak kelola situasi hijau ini, tentu nanti akan muncul jadi situasi bahasa polisinya kuning dan merah. Kita tidak berharap masuk ke kuning maupun merah. Maka tadi pemberian informasi yang terklarifikasi, kalau ada pertanyaan segera dapat dijelaskan, diberikan klarifikasi dan jawabannya, itu menjadi salah satu. Kemudian juga kami melakukan langkah-langkah untuk perilaku ini kan tidak ujuk-ujuk menjadi perilaku yang kalau kami melihat mengatakan begini, tidak ujuk-ujuk menjadi orang itu tiba-tiba menjadi jahat. Itu ada prosesnya. Betul. Maka kami ingin mengendalikan bagaimana supaya proses di masyarakat ini bisa terkelola. Maka kami ingin mengajak masyarakat tadi sudah disampaikan untuk mematuhi aturan dan kemudian menghormati sesama. Betul. Norma-norma, kemudian apa yang hidup di tengah masyarakat kita hidupkan. Bahwa kita harus menghargai yang tua, juga beri ruang bagi anak-anak dan sebagainya, itu untuk menjadi harmoni yang baik. Dan kita harapkan ini kita kelola melalui apa yang sudah
kita lakukan selama ini. Baik, Pak. Jangan kemudian karena kemudian terprovokasi emosi pada proses pemilu ini, Baik. kemudian kita merenggangkan, meretakkan apa yang sudah kita kelola selama Betul ini, sudah sekali. kita bangun selama ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolda. Ini waktu kita sudah di penghujung. Saya minta singkat saja dari KPU, seperti apa ini himbauan dan harapan kepada masyarakat dari KPU sendiri untuk pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan hari ini, Pak Agus. Ya, terima kasih. Dari KPU Sumatera Utara tentu melihat sampai hari ini, jam ini, melihat prosesnya yang sangat sangat kondusif secara umum, walaupun ada di beberapa tempat ada kendala sedikit. Tentu kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang hari ini telah datang ke TPS. Dan saya lihat tadi di jalan-jalan kelihatan sepi dan di TPS yang ramai. Iya. Yang kedua tentu kami dari awal sangat menyadari bahwa kegiatan ini, pemilu ini akan berhasil dengan baik kalau memang dapat dukungan dari semua pihak, khususnya dari pihak kepolisian dan juga dari TNI dan juga pemerintah. Dalam pelaksanaannya sampai hari ini kami sangat-sangat merasakan manfaatnya dari dukungan dari pihak kepolisian, TNI dan pemerintah. Dan tadi di lapangan kita sudah buktikan itu dan ternyata memang kami merasa tenang dan nyaman. Dan dari awal pun saya sebutkan Pak Kapolda juga memang sangat sangat antusias dan memberikan dukungan yang nyata, tidak hanya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, tapi juga kepada KPU 33 kabupaten kota. Wah, luar biasa. Jadi ini pada kesempatan ini kita juga merasa bersyukur dengan adanya Pak Kapolda yang sangat peduli dengan suksesnya pemilu di tahun 2024 ini di Sumatera Utara. Dan sampai hari ini saya yakin mudah-mudahan sampai selesai penghitungan hari ini, termasuk juga besok juga paling lama jam 12 siang, mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, Dan terima kami kasih Pak sekali Agus. lagi berharap doa dari kita semua. Seluruh masyarakat Demikian. juga Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Agus dari KPU Sumatera Utara. Terima kasih Pak Kapolda sudah hadir, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan juga pakar politik Bapak Profesor Iskandar Zulkarnain. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita pada hari ini. Ya, kita sama-sama mengawal seperti apa pemungutan dan penghitungan suara ya pemirsa, dan kita berharap dan juga kita menjaga bersama ya keamanan, kekondusifan, kelancaran daripada pemilu tahun 2024 kali ini. Terima kasih pemirsa, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.